Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya mempunyai latihan rohani sederhana untuk menjadi lebih sadar, yaitu dengan cara melihat apa yang terjadi, melihat orang yang kita temui, melihat dengan mata, indera penglihatan. Kemudian diingat apa yang dilihat. Langkah berikutnya adalah melihat apa yang tidak dilihat oleh mata, yaitu perasaan yang nampak dari ekspresi. Kadang-kadang tidak nampak juga dari ekspresi, tetapi nampak dari sorot mata. Nampak juga dari hati, energi. Nah, itu adalah hal-hal yang tidak bisa ditangkap oleh mata. Kemudian disimpan di dalam hati. Bahasanya Bunda Maria adalah menyimpan segala perkara di dalam hati dan merenungkannya. Itu langkah berikutnya. Jadi melihat dengan mata, dengan panca indera, indera penglihatan, kemudian melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata. Dan kemudian disimpan di dalam hati. Kemudian langkah berikutnya adalah mendengar. Mendengar apa yang dikatakan, mendengar ekspresi, ungkapan yang terungkap dengan suara, belum tentu kata-kata, dan mendengar apa yang tidak terungkap dengan suara. Mendengar perasaan, mendengar suara hati, orang yang kita ajak bicara, juga peristiwa yang sedang terjadi. Mengatakan apa peristiwa itu? Ekspresi seseorang mengatakan apa? Lalu kembali dimasukkan ke dalam hati. Kemudian ditemukan dengan bimbingan roh yang selalu berbicara di hati kita. Di situ terdapat panggilan Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki melalui yang kita lihat dengan indera penglihatan, yang kita dengar dengan indera pendengaran, dan yang kita lihat serta kita dengar dengan hati kita. Di situ ada panggilan Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki. Kemudian kita bisa menemukan bimbingan Roh Kudus yang pasti bergerak dan berbicara. Kemudian kita bisa mengambil keputusan berdasarkan bimbingan Roh yang selalu membesarkan hati, membuat kita menjadi lebih tenang, membuat kita lebih berpengharapan, membuat kita lebih percaya diri. Ini adalah sebuah latihan kesadaran dan latihan bersentuhan dengan suara hati kita sendiri yang jarang kita dengarkan. Latihan ini membuat kita menjadi lebih sadar, melihat secara lebih luas, baik yang tertangkap oleh indera maupun yang tidak tertangkap oleh indera kita. Latihan ini juga disebut dengan latihan discernment pribadi. Maaf. Kalau sudah terbiasa, kita kemudian bisa mengajak pasangan kita, sahabat kita, saudara kita, untuk latihan bersama dalam dialog. Dialog tentang apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan melalui indera kita, apa yang kita dengar melalui indera kita. Lalu apa yang tidak kelihatan, dan itu didialogkan bersama. Kemudian bagaimana hati kita berbicara. Nah, ini yang disebut dengan discernment bersama, atau communal discernment, atau penegasan bersama. Biasanya kalau sungguh dari hati ke hati, pertama tidak pernah salah. Yang kedua akan mendekatkan relasi orang yang kita ajak untuk mengadakan penegasan bersama. Di situ terjadi komunikasi dari hati ke hati.
terjadi kesatuan antara kesadaran dengan kesadaran. Kalau pasangan suami istri bisa melakukan latihan ini, maka relasi mereka akan lebih mendalam. Komunikasi mereka lebih dari hati, dari batin, bukan sekedar tukar informasi, tetapi juga tukar perasaan, bahkan tukar hati, apa yang dirasakan oleh hati masing-masing. Dan itu sangat menyatukan dan memperdalam relasi. Memang tidak mudah, tetapi sangat menyembuhkan dan sangat menyatukan. Demikian juga dengan sahabat, dengan teman. Karena kemudian di situ kita bertemu dengan Tuhan sendiri yang bertahta di hati kita. Maka sebetulnya kalau Tuhan mengatakan, barang siapa 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah kalian. Itu maksudnya. Bukan sekedar berkumpul, bukan sekedar melihat dan mendengar melalui panca indera, tetapi juga melihat dan mendengar apa yang dirasakan di dalam hati. Di situ Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, Tuhan akan membimbing, mengarahkan, menghibur, dan membesarkan hati. Buah-buahnya adalah kesatuan. Buah-buahnya adalah pengertian satu sama lain. Buah-buahnya adalah kasih. Buahnya adalah hormat dan cinta, baik kepada sesama maupun juga kepada Tuhan. Latihan ini sederhana dan sebetulnya tidak sulit untuk dilakukan. Hanya memang pada awalnya tentu membutuhkan perjuangan. Namun sebetulnya kita mempunyai kesadaran yang sama. Kita juga mempunyai bahasa hati yang sama, di mana Tuhan bertahta di sana. Maka pasti bisa. Dengan lebih sering mengadakan latihan ini, kita lebih bersahabat dengan diri sendiri, lebih mengenali gerakan-gerakan hati kita, dan kalau kita lakukan bersama, kita menjadi lebih mengerti apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, apa yang bergejolak di hati pasangan, sahabat maupun saudara kita. Karena Tuhan ada di dalam hati kita, ada di dalam hati saudara-saudara kita. Dan Tuhan yang sama itu, yang menyatukan, yang membimbing, yang membesarkan hati. Maka, saudara-saudari terkasih, mari kita melatih kesadaran ini, latihan sederhana ini. Dan yakin bahwa Tuhan akan membimbing kita. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.